warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengenalan perbankan syariah. Yang akan kita bahas di sini yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian dari bank syariah. Yang kedua, perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang ketiga yaitu produk-produk dari bank syariah. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari bank syariah. Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian syariah juga ada yang lainnya, yaitu bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasional disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank syariah berarti bank yang tata cara pengoperasiannya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antar perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli, bunga, piutang, gadai, pemindahan utang, bagi untung dalam perdagangan, jaminan, persekutuan, dan juga persewaan dan perburuan. Materi yang kedua yaitu mengenai perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan bank syariah dan konvensional dari segi aspek utama. Yang pertama yaitu dari falsafah. Bank syariah tidak berdasarkan pada bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga. Dari segi operasional, bank syariah dana masyarakat merupakan titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika usahanya jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Dari segi penyaluran, bank syariah menyalurkan dananya kepada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan bank konvensional aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Dari segi sosial, bank syariah aspek sosialnya dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan bank konvensional tidak tersirat secara tegas. Dari organisasi, bank syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah, sementara itu bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawasan Syariah. Selanjutnya yaitu perbedaan bank syariah dan konvensional dari segi aspek lainnya, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam pelaksanaan bank syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad. Dari lembaga penyelesaian sengketa, kedua belah pihak pada perbankan syariah
Syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah, lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Muamalah Indonesia yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, dari segi struktur organisasi, bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dari segi bisnis dan usaha yang dibiayai, bisnis dan usaha yang dilakukan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai produk syariah. Di sini ada beberapa produk dari bank syariah. Yang pertama ada al-wadiyah atau titipan. Titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikendalikan kapan saja si penitip menghendaki. Produk yang kedua yaitu adalah muraba'ah, di mana ini adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Yang ketiga ada sewa. Di sini akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan manfaatan barang itu sendiri. Yang keempat gadai, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas uang. Produk yang selanjutnya yaitu bagi hasil. Akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Produk yang keenam itu ada mudarabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal mempercayai sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Produk yang ketujuh itu adalah pinjaman, yaitu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Pembiayaan jenis ini adalah produk jaminan tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali dalam bank syariah. Sumber dana yang digunakan untuk pemberian pinjaman ini berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Jenis produk yang ke-8 yaitu adalah jual beli. Ada 3 jenis jual beli dalam pembiayaan di perbankan syariah, yaitu ada akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Yang kedua ada pembiayaan jual beli di mana barang yang dibeli diserahkan kemudian sedangkan pembiayaan dilakukan di muka.
Yang ketiga ada kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang. Itulah materi mengenai pengenalan perbankan syariah.